penggerebekan di Kampung Borta Sapiria, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Selasa kemarin. Penggerebekan yang dipimpin Kasat Res Narkoba Polrestabes Makassar, AKBP Lulik Febiantara itu menyita sejumlah barang bukti. Mulai narkotika jenis sabu seberat 10 gram, puluhan alat hisap bong, senjata tajam badik, pistol softgun, senapan, panah hingga uang tunai diduga hasil penjualan sabu. Penggerebekan itu menyita perhatian warga setempat. Polisi harus melewati gang sempit untuk menemukan lokasi transaksi sabu di perkampungan padat penduduk tersebut. 2 orang penyedia tempat dan juga pengedar diamankan. Keduanya berinisial S diduga penyedia tempat dan pria inisial A sebagai pengedar. Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan penggerebekan itu merupakan pengembangan kasus 30,2 kg sabu yang diungkap sebelumnya oleh Satres Narkoba Polres Tabes Makassar. Hal itu diungkapkan Kapolres Tabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana saat merilis kasus tersebut di Mapolres Tabes Makassar Jalan Ahmad Yani pada Rabu 29 Januari 2025. Lebih lanjut, Arya menjelaskan dalam pengembangan kasus ini sudah dilakukan 3 kali penangkapan berturut-turut. Satres Makassar, saya jelas untuk Indonesia. Jadi pengungkapan ini sudah dimulai dari akhir Desember. Jadi akhir Desember kemarin tentu rekan-rekan mengetahui ada pengungkapan sebanyak 32 kg sabu dan ini terus dikembangkan. Tindakan kita melakukan pengamanan terbukti serta penindakan terhadap kita salah Bapak Presiden. Ada beberapa tindak pidana yang memang harus terus dikerjakan selama mulai dari beliau melalui Bapak Kapolda, dan dari hasil 32 kg sabu yang ditangkap pada bulan Desember lalu, kita kembangkan ada terdapat lagi 1,5 kg sabu di Tesanin dengan 2 tersangka. Lalu kita kembangkan lagi, kita juga dapat 3 kg sabu di Parbai, itu juga kita dapat 2 tersangka. Nah, dari situ kita melihat ternyata pemesanannya terus berlanjut baik secara online atau secara konvensional. Dan itu kita kembangkan lagi kemarin bahwa dari pemesanan online kita mendapatkan 9 orang operator dan itu sudah kita tangkap semua. Dan 9 orang operator ini ada 10 aplikasi yang memang digunakan untuk bertransaksi menjual narkoba secara online. Dari situ kita kembangkan lagi, ternyata ada satu TKP yang kemarin berdasarkan keterangan bersama di Kampung Borta. Itu kita mendapatkan kurang lebih 10 gram sabu dengan barang bukti lain berupa airsoft gun, ada busur juga, ada juga uang sebanyak 9,7 juta. Dan di situ kita dapat 2 tersangka, satu tersangka perempuan dan juga satu tersangka laki. Nah, dari total semua mulai dari pengungkapan yang 1,5 kilo tadi itu dari bulan Januari Januari sampai dengan sekarang kita telah mengamankan kurang lebih 15 orang tersangka. 2 diantaranya adalah di bawah umur sehingga kita tidak tampilkan di sini. Jadi sini total 13 orang tersangka dengan total kerugian sebanyak kurang lebih 6,4 miliar. Dan kalau ini dijual ke seluruh masyarakat itu akan merugikan sekitar 24.000 jiwa. Nah, untuk para tersangka kita kenakan pasal 114 ayat 2, sub 112 ayat 2 junto 132 dengan ancaman hukuman maksimal 24 jam. Jadi peran masing-masing ini ada yang sebagai operator. Tadi kita sampaikan ada 9 orang yang berperan sebagai operator. Nah, operator ini menjual narkotika secara online melalui salah satu aplikasi seperti WhatsApp. Nama Zalim. Jadi Zalim ini digunakan oleh mereka. Jadi bukan melalui aplikasi WhatsApp ya. Kita menjual narkoba dan itu 9 operator ini mempunyai akun sebagai 10 akun yang berbeda. Nah, sisanya adalah orang yang menjual secara konvensional yang kita tangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.